Tanjung Jaya merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Buai Pemacan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan topografi perbukitan dengan luas wilayah 21.000 hektar. Memiliki 2.596 jiwa dan juga disebut sebagai desa terluas di Kecamatan Buai Pemacan. Tanjung Jaya juga mempunyai potensi unggulan di sektor pertanian, meliputi perkebunan dan tanaman pangan. Seperti komunitas perkebunan kopi menjadi salah satu ciri khas di Tanjung Jaya, dengan dua jenis tanaman kopi, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Daerah ini terbagi menjadi 11 dusun. Sebagian besar masyarakat Tanjung Jaya hidup dengan kopi. Kesehariannya tak jauh dari kopi. Dan lebih dari 70% lahan kopi di Tanjung Jaya ini adalah milik rakyat. Sejarah orang tua kami dulu masuk ke daerah sini, daerah kopi, kisaran tahun 59. Saya lahir tahun 77. Iya. Setahu saya ingat, mungkin punya ingatan sekitar tahun 85. Ingat. Jadi di bawah tahun 85 sama sekali nggak ingat. Banyak ada cerita orang tua. Memang fluktuatif, artinya turun naik. Harga kopi dulu itu pernah 800 di tahun 81, 700 pernah tidak laku kopi, bahkan ada yang perantau agak putus asa zaman dulu itu kan, ada yang pulang lagi dari Jawa pulang ke Jawa, ada yang Terbengkalai pun di sini dulu pernah hampir tidak laku. Artinya transportasi kan waktu itu jauh untuk keluar hasil bumi, harus pakai alat transportasi juga kuda tahun di bawah tahun 80. Jadi kalau dari tahun 85 mungkin sedikit banyak saya tahu persis tentang kisah-kisah di daerah sini, khususnya untuk kebun kopi. Gitu Kopi yang disebut dengan kopi Arabica, atau kalau kaminya menyebutkannya kopi Robinson. Kalau ini kopi biasa, kopi kebun, ini kopi alam ya. Pengen lebatnya ini kopi ini yaitu dengan cara penyetekan atau penyambungan tadi. Nah seperti ini Kak, Mbak, cara menyeteknya. Nah ini kan sudah disetek. Nah ini cara kembangnya. Kalau alam saja ya seperti ini Mbak, jauh. Ini masih termasuk alam ini Mbak. Nah kalau kopi ini nggak perlu disetek Mbak. Memang dari sananya sudah pilihan kalau ini untuk bibitnya. Cara pembibitannya, membuat bibitnya yang merah ini Mbak. Ini saya bukan ini. Kalau kopi ini mana ya? Lebih lama. Ya, kalau ini cepat Kak, apalagi steknya. Bisa dibilang untuk kondisi ekonomi masyarakat desa cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat, didukung juga dengan adanya kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang mulai bermunculan. Tapi tidak bisa dikesampingkan juga bahwa situasi berkembang sekarang ini berawal dari kegiatan pertanian yang kemudian hasilnya dikelola dan dikembangkan di bidang usaha lain. Jadi secara umum untuk kondisi penduduk bisa dikatakan cukup baik. Kalau panennya Mbak dalam setahun 1 kali, jadi untuk semangatnya juga ada, cuman nggak banyak kalau semangat Mbak, nggak kayak pas panennya. Kalau pas panennya, pan musimnya banyak. Untuk tahun ini untuk penghasilan kopi kurang Mbak. Kalau tahun-tahun yang kemarin bagus Mbak, karena dari faktor cuaca mungkin ya Mbak. Sama dari pemanenannya cepat jagung Mbak. Setahunnya itu kalau jagung, kalau kita cepat ngerjakannya bisa 3 kali. Kalau kopi setahun cuma sekali. Ya, untuk mencari pupuknya juga cepat kalau jagung.
Ada 24 kelompok tani yang ada di Desa Tanjung Jaya, dan menurut data laporan yang kita terima, semua kelompok tani terpenuhi kebutuhannya. Dari segi pembibitan, pupuk, pestisida ataupun jenis pembasmi hama lainnya terpenuhi sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RPKK. Sekarang lagi berada di kawasan kebun kopi, yang mana semulanya ini adalah tanaman-tanaman kopi. Namun sekarang sudah diganti dengan tanaman lain dengan beberapa faktor diantaranya, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang pertanian kopi. Yang kedua, usia rata-rata petani kopi 40 tahun ke atas. Yang ketiga, kesuburan tanah yang sudah tidak subur lagi. Dan yang terakhir yaitu adanya penggunaan herbisida yang berlebih. Nah, itu juga di sana adalah salah satu contoh dari perkebunan kopi yang kita lihat dari area sini tampaknya sudah tidak diurus lagi oleh pemiliknya. Sangkan petani beralih ke komoditi jagung hanya sekedar ngejar cepat panen, namun kopi kan setahun sekali. Nah, proses panen anu sakitu jauhna setahun sekali jeung 4 bulan sekali kan jauh. Jadi sementara kebutuhan sehari-hari kan sangat-sangat membutuhkan. Itu perbandingan, memang hanya sekedar ngejar panen bae, ngejar cepat panen. Memang ya perbedaan antara penghasilan kopi jeung jagung ya, boleh dikatakan nggak seberapa jauh. Kalau nggak gagal panen dari kopi, kalau cuacanya bagus. Kalau cuaca ya ekstrim untuk kopi memang sering mengalami kendala gagal panen. Depan pasti ingin masyarakat Desa Tanjung Jaya, khususnya masyarakat petani, bisa lebih maju, bisa menghasilkan produk unggulan dan berkualitas sehingga hasil pertanian bisa dijual dengan harga yang bagus, dan hal ini tentu akan berdampak baik pula bagi perekonomian masyarakat.